Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, ikhwan dan akhwat kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau sampaikan dalam satu hadis, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Lalu apa akhlak itu? Akhlak itu dari kata al-khuluq yang artinya budi pekerti, kebiasaan, karakter. Tapi kalau disederhanakan, akhlak itu adalah keadaan jiwa seseorang yang daripadanya lahir perbuatan tanpa proses berpikir panjang. Itu namanya akhlak. Keadaan jiwa seseorang daripadanya lahir perbuatan tanpa proses berpikir panjang. Kalau mau menolong, nggak pakai dipikir-pikir, memang udah kebiasaannya begitu. Kalau melakukan sesuatu yang tidak baik juga begitu, dia nggak pakai pikir-pikir, karena memang sudah kebiasaan begitu. Jadi semuanya adalah akhlak. Yang baik itu akhlak, yang buruk juga akhlak. Cuma di masyarakat kita seringkali akhlak itu untuk menyebut perbuatan yang baik. Kalau perbuatan buruk, orang dibilang tidak punya akhlak. Ada yang bilang itu orang dasar nggak punya akhlak. Nah, padahal dia punya akhlak, cuma akhlaknya buruk. Maka akhlak itu dibagi menjadi dua. Kalau dari sisi nilai, akhlak itu dibagi dua. Ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tercela. Akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Jujur, sabar, ikhlas, baik sangka, dan sebagainya, itu semuanya adalah akhlak yang terpuji. Saya menulis buku judulnya Menjadi Pribadi Terpuji, yaitu Be Excellent. Nah, di buku ini disebutkan, dijelaskan sifat-sifat terpuji. Ada jujur, ada sabar, ada adil, ada istiqomah, dan seterusnya. Satu demi satu ini harus kita pelajari. Nah, yang kedua adalah dari sisi kepada siapa kita berakhlak, objek akhlak. Maka objek akhlak ini ada dua. Ada akhlak kepada Al-Khaliq, yaitu akhlak kepada Allah sebagai pencipta. Kepada Allah kita harus berbaik sangka, kepada Allah kita harus tawakal, kepada Allah kita harus ikhlas, dan seterusnya. Itu dijelaskan satu persatu tentang bagaimana akhlak kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak kepada makhluk Allah. Akhlak kepada makhluk Allah. Makhluk Allah itu misalnya diri kita sendiri. Jadi orang harus berakhlak baik pada diri sendiri. Ada lagi akhlak pada orang tua, ada lagi akhlak kepada anak, ada lagi akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada tamu, akhlak kepada tetangga, dan seterusnya. Nah, ini semua bagian-bagian dari akhlak yang harus kita pelajari satu demi satu. Bukunya adalah Akhlak Pribadi Muslim. Di dalam akhlak pribadi muslim ini ada akhlak kepada siapa saja yang harus kita laksanakan. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita ingin membangun akhlak yang mulia, ini dari mana kita mulai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi ternyata Rasulullah tidak mengajarkan akhlak yang pertama. Yang pertama beliau ajarkan itu adalah akidah. Kenapa? Di dalam satu hadis beliau menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang sempurna imannya niscaya bagus akhlaknya.
Itu artinya apa? Kalau kita ingin menyempurnakan akhlak, berarti kita harus mengokohkan akidah, mengokohkan iman. Dari iman yang mulia, maka dari iman yang mantap, iman yang kokoh, baru nanti bisa lahir akhlak yang mulia. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul. Meskipun untuk memperbaiki akhlak, tapi yang pertama beliau ajarkan adalah iman, akidah, atau tauhid. Nah, dari situ, kalau sudah akidahnya mantap, orang nanti akan memiliki akhlak yang mulia. Lalu, untuk membangun akhlak yang mulia, setiap orang harus mendapatkan pembinaan, harus mendapatkan pendidikan, sehingga Rasulullah SAW mendidik, membina, mengkader para sahabat agar memiliki akhlak yang mulia. Kemudian bangun suasana lingkungan yang islami agar dari situ bisa terwujud akhlak yang mulia, dan semua kita harus mengingatkan orang lain agar orang lain tidak biasa melakukan akhlak yang buruk, tapi berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia. Itu perlu diingatkan, perlu nasihat, menasihati. Inilah gambaran umum bagaimana kita harus memahami masalah akhlak. Untuk selanjutnya kita harus membahasnya satu demi satu, bagian demi bagian, agar kita memahami masalah akhlak secara utuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.